Selamat siang, perkenalkan nama saya Wahida Rabiatul Awalia dari Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Video ini dibuat sebagai tugas dari mata kuliah Isu-Isu Global, dan pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu isu yang sering terjadi di Kalimantan Timur, yaitu masalah banjir. Fenomena banjir merupakan salah satu hal yang tidak awam bagi masyarakat Kalimantan Timur. Setiap kali hujan deras turun, pasti ada beberapa wilayah di Kaltim yang tergenang air. Banyak wilayah di Kaltim yang rawan banjir, terutama di Samarinda. Peristiwa banjir paling parah yang ada di Kaltim adalah pada tahun 1998, di mana Samarinda harus ditutup dari tanggal 31 Juli hingga 3 Agustus dikarenakan air yang menenggelamkan permukiman mencapai 2.084 hektar dengan kedalaman antara 30 cm sampai dengan 3 meter. Banjir ini menerjang 3 kecamatan di daerah aliran Sungai Karangmumus dan memakan korban jiwa sebanyak 4 orang. Namun, sejarah banjir di Kalimantan Timur tidak hanya sampai di situ. Pada tanggal 24 Juni tahun 2019, terjadi banjir besar-besaran di Samarinda yang berlangsung selama 2 hari. Menurut Sekretaris Kota Samarinda, Sugeng Khairuddin, peristiwa banjir pada saat itu disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kemampuan tampung waduk Benanga yang melemah dikarenakan penyusutan luas waduk yang dulunya 159 hektar pada tahun 1998 menjadi 130 hektar. Penyusutan ini berdampak terhadap daya tampung air waduk, yaitu menjadi 20% dari luas waduk tersebut. Lalu pada tahun 2020, terjadi lagi banjir yang cukup parah di kota Samarinda dan Kutai Kartanegara. Banjir ini berlangsung selama 4 hari, yaitu dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei, dan disebabkan oleh meluapnya air dari daerah aliran Sungai Karangmumus dan curah hujan yang cukup tinggi pada saat itu. Saya mengangkat kasus ini karena menurut saya, isu banjir di Kalimantan Timur merupakan isu yang termasuk ke dalam kategori Non-Traditional Security Issue. Menurut Consortium of Non-Traditional Security Studies in Asia, Non-Traditional Security Issues adalah tantangan bagi kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat dan negara yang muncul dari sumber non-militer, seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, penyakit yang menular, bencana alam, migrasi tidak teratur, kekurangan pangan, penyelundupan manusia, perdagangan narkoba, dan kejahatan transnasional. Non-traditional security issues juga dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang berlawanan dengan ancaman keamanan tradisional dan mengacu pada faktor-faktor selain konflik militer, politik, dan diplomatik, tetapi dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan hidup dan perkembangan negara berdaulat dan umat manusia secara menyeluruh. Ketika peristiwa banjir di Samarinda terjadi, warga Samarinda mengalami kerugian yang cukup besar. Peristiwa banjir besar tahun 1998 menyebabkan kerugian yang tidak dapat dihitung. Banyak surat-surat berharga, perabotan sampai kendaraan milik warga musnah akibat genangan air yang cukup tinggi. Banjir tahun 2019 menyebabkan kerugian yang diperkirakan sebesar 3 miliar karena terhambatnya bisnis masyarakat. Lalu, banjir yang terjadi di tahun 2020 menyebabkan petani di Kelurahan Lempake mengalami gagal panen karena bibit tanaman yang baru mereka tanam terendam air hujan. Selain kerugian yang besar, banjir juga menyebabkan lalu lintas di Samarinda menjadi lumpuh. Rute dan jalan yang sering dilewati oleh masyarakat terpaksa harus ditutup karena air yang menggenang di wilayah tersebut dan menghambat kegiatan masyarakat. Hal ini diikuti oleh penutupan sejumlah fasilitas publik seperti penutupan Bandara Temindung, RSUD Al-Syahrani, kantor pemerintahan hingga pasar ketika banjir besar tahun 1998 terjadi. Banyak penyakit yang muncul ketika banjir terjadi, seperti leptospirosis, kolera, malaria, demam tifoid, dan demam berdarah. Dari dampak yang disebabkan oleh banjir,
Bisa dilihat bahwa fenomena banjir merupakan masalah keamanan non-tradisional karena mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat Kalimantan Timur. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintahan harus bekerja sama dalam menanggulangi banjir. Salah satu pemicu banjir di Kalimantan Timur adalah daerah resapan yang terus berkurang. Kalimantan merupakan salah satu paru-paru dunia dikarenakan hutannya yang sangat luas. Laju deforestasi menyebabkan hutan Kalimantan menyusut, dan menurut Greenpeace, hutan di Kalimantan hanya tersisa 25,5 juta di tahun 2010. Deforestasi ini dilakukan untuk beberapa hal, seperti konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit, mengubah pohon menjadi pasukan industri kayu, sampai dengan mengubah hutan menjadi permukiman bagi masyarakat. Pemerintah harus memberlakukan regulasi tegas terhadap hutan mana saja yang boleh ditebang, karena tidak semua hutan bisa ditebang begitu saja. Dan ketika penebangan sudah selesai dilakukan, kegiatan pemulihan harus dilakukan, seperti penanaman kembali bibit pohon atau reboisasi. Selain deforestasi, pembuangan sampah yang sembarangan juga merupakan salah satu pemicu banjir di Kalimantan Timur. Sungai Karangmungus sering menjadi sumber luapan air ketika hujan deras turun. Hal ini tidak hanya dikarenakan kondisi pasang atau surut air pada saat itu, tetapi juga dikarenakan sampah yang menumpuk di dalam sungai. Dasar Sungai Karangmungus seharusnya berwarna merah kuning, karena jenis tanah di aliran sungai tersebut adalah potsolik atau tanah lempung. Tetapi sekarang, dasar Sungai Karangmungus menjadi hitam pekat dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Samarinda, Nur Rahmani, menyebutkan bahwa Karangmungus merupakan daerah aliran sungai yang paling kritis karena sudah sangat tercemar oleh sampah dan limbah dari kegiatan masyarakat. Air sungai berbahaya dan tidak layak lagi digunakan. Pemulihan Sungai Karangmungus membutuhkan joint effort dari pemerintah dan masyarakat. Masyarakat harus mempunyai persepsi bahwa sungai bukanlah tempat yang ideal untuk membuang sampah. Dan di sisi lain, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang melarang pembuangan sampah di sekitar sungai dan merelokasi pemukiman yang ada di bantaran sungai. Penanggulangan banjir merupakan sesuatu yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga harus dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah dapat mengeluarkan regulasi terkait permasalahan banjir, seperti peraturan mengenai pembuangan sampah atau tentang penebangan pohon yang seperti saya jelaskan tadi. Tetapi jika masyarakat tidak mematuhi peraturan tersebut, maka banjir akan selalu ada di Kalimantan Timur.